Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Baik, bertemu lagi bersama Bapak di mata pelajaran IPAS. Untuk memulai pembelajaran, Bapak minta kepada Mbak Luna untuk memimpin doa. Terima kasih Mbak Luna sudah memimpin doa. Baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi kemana air bersih boleh mengalir. Namun sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta pertama melihat kanan kirinya apakah ada sampah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, bagus. Anak Bapak sangat bersih hari ini. Di pagi hari ini sudah bersih. Tadi juga Bapak lihat sudah ada yang piket. Kemudian selanjutnya Bapak minta kalian mengecek rapian apakah bajunya sudah rapi, sudah dimasukkan. Bagus. Kemudian yang selanjutnya Bapak minta kalian mempersiapkan alat tulis dan bukunya, dikeluarkan aja yang belum dikeluarkan. Apakah sudah semuanya? Sudah, Pak. Bagus. Baik. Selanjutnya Bapak akan mempresensi kalian semua. Apakah di sini hadir semua? Ada yang hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Berarti kelas 5 Bapak hari ini sangat bersemangat. Dari kebersihan sudah bersih, rapian sangat rapi, alat tulis sudah siap, dan kehadiran pun hadir semuanya. Namun untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Lagu Bandung. Ya, silakan kita berdiri. Sekarang bisa duduk kembali anak-anak. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Di rumah kalian, kalian menggunakan air bersih asalnya dari mana? Dari mata air. Mata air. Mata airnya dari mata air. Sumur, Pak. Sumur. Kemudian Iya. barunya dari apa? Pam. Kemudian ada apa lagi? Air gunung. Air gunung. Kali, Pak, kali. Dari air sungai. Iya. Oke. Nah, kalian pernah tidak melihat air yang keruh atau berbau? Sering, Pak. Sering. Itu dari mana? Selokan. Dari selokan. Kemudian dari apa lagi? Dari air apa? Air gunung. Air bergenang. Nah, terus apa lagi? Air got. Air got. Nah, itu menurut kalian penyebabnya apa sih? Kalau misalnya dari air got bau itu karena apa? Menumbuhkan sampah. Terus air genangan itu karena apa? Karena hujan, terus nggak ada lubang, Pak. Ada lubang gitu ya. Baik. Jadi kita akan belajar mengenai kemana air bersih kita mengalir dan berhubungan tentang pencemaran air. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, kita nanti akan mengamati video pembelajaran. Kemudian kalian akan mengidentifikasi pentingnya air bersih bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan LKPD, kalian bisa membedakan ciri-ciri air bersih dan air kotor. Kemudian yang terakhir, melalui uji bau dan warna pada air, kalian bisa melakukan percobaan sederhana untuk membedakan air bersih dan air tercemar. Nah, pertanyaan lanjutan. Pada suatu hari, air di rumah Andi berubah menjadi keruh dan berlumut. Menurut kalian penyebabnya apa? Tidak dikuras, Pak. Tidak dikuras. Nah, dapat bagi keluarga Andi apa? Airnya bau, airnya kotor, Satu jadi gatal-gatal. gatal-gatal. Kemudian airnya tidak bisa digunakan ya. Iya. Nah, menurut kalian cara mengetahui air tersebut sudah layak atau tidak layak bagaimana sih? Lihat warnanya, Baunya, rasanya ya. Ya. Jadi ketika rumah Andi berubah menjadi keruh, itu benar. Itu karena mungkin tidak dikuras atau mungkin karena pengaruh perawalannya kotor. Nah, untuk
melihat cara air yang layak atau tidak, itu adalah yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi anak akan menonton video pembelajaran pada hari ini. Silakan bisa ditonton. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Fungsi secara normal tidak bisa dimanfaatkan secara semestinya. Air Ya, tadi sudah disebutkan air yang tercemar itu yang bagaimana? Yang Berbau, berwarna, dan berasa ya. kita sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih melalui air. Jadi misalnya dari atmosfer dan asap. Oke anak-anak, setelah untuk pembelajaran, video pembelajaran sudah dicukupkan. Tadi sudah disebutkan ada dua tipe pencemaran air, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsungnya bisa berupa apa? Limbah masyarakat ya. Kemudian tidak langsung bisa berupa tadi hujan asap. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak di sini punya LKPD. Kalian akan mengerjakan, kalian dibagi menjadi dua kelompok, keanggotaan 33, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di situ dikerjakan isi nama, kemudian kelas, dan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Waktunya 5 menit. Oke, jadi anak di sini Bapak memiliki dua air yang akan dijadikan untuk bahan mengisi LKPD. Di sini ada dua air. Di sini ada air bersih dan air yang kotor atau tercemar. Nah, kalian bisa lihat nanti. Ini sampel A, ini sampel B. Kemudian nanti bisa bergantian ya. Oh ya, ini. Ya, ini sampel A. Baik anak-anak semuanya, apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah, Bapak ambil dulu airnya dulu ya. Ini bisa maju dari kelompok mana dulu? Kelompok 2 boleh, silakan maju. Teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 2 ini representasi komunitas, yaitu melakukan pencemaran air. Yang pertama, tuliskan sumber air bersih yang kalian ketahui. Yang pertama ada bab, yang kedua dari sumber, yang ketiga ada mata air dari gunung. Sampel air dari sampel air Ini saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok 1 berbeda atau sama? sama oh ditambahin Pak, sumber air bersihnya kita cukup dari sungai Oh iya. ya di kali Pak. Bagus. Terima kasih namanya kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 yang sudah maju dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Baik anak-anak, karena tadi kita sudah mengerjakan LKPD, kita untuk menyegarkan kita kembali, kita bisa berdiri, kita akan ice breathing ya. Iya, Ayo, Pak. bisa berdiri. Oke, cukup. Terima kasih sudah kembali ya. Iya, Pak. Kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Yang mulai, air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup tentunya membutuhkan air, baik dari manusia, hewan maupun tumbuhan. Air bersih adalah air yang aman digunakan dan sehat untuk diminum, memasak dan kebutuhan sehari-hari.
Nah, menurut kalian selain untuk digunakan untuk minum, air digunakan untuk apa saja? Mandi, masak, masak, apalagi mencuci, mencuci, menyiram tanaman. Nah, menurut kalian air penting tidak? penting. Penting banget kan? Misal tidak ada air bagaimana? Tidak bisa hidup. Kita berisi air semua. Iya benar. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi air dalam tubuh manusia. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan kita sangat butuh air. Nah, air untuk tubuh manusia untuk yang pertama air membantu mengatur suhu tubuh, kemudian air membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, kemudian air membantu membuang sisa-sisa metabolisme, dan air menjaga kesehatan organ tubuh seperti ginjal. Manfaat air bersih yang pertama untuk mencegah dehidrasi, kemudian menjaga kesehatan dan meningkatkan fungsi otak. Nah, penyebab pencemaran air salah satunya itu bisa berupa dari limbah. Karena ada limbah cat dari pabrik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian juga bisa berupa limbah rumah tangga seperti sabun, sisa makanan dan kotoran manusia. Kalian pernah tidak mencuci menggunakan sabun? Benar. Nah itu kan ada apanya? Bisa. Dalam bulan itu juga sebenarnya mencemari air. Jadi ya sebaiknya kalian ketika menggunakan deterjen supaya tidak terlalu berlebihan agar tidak mencemari air. Dan dampak negatif air yang tercemar, air bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Mengandung macam zat berbahaya seperti bakteri, virus, dan zat kimia itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, penyakit yang timbul bisa berupa diare, kolera, tifus, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah kita kerjakan di KPT tadi, sumber mata air bisa dari mana saja, bisa dari air hujan, kemudian air tanah, kemudian juga air pump. Nah, untuk menjaga air di sekitar kita harus menghemat air. Air bisa adalah air yang berharga, oleh karena itu kita harus bijak menggunakannya. Ada beberapa cara. Mulai dari apa untuk menghemat air? Menggunakan secukupnya. Menggunakan secukupnya. Matikan kan juga tidak digunakan. Kan tidak digunakan. Itu ya. Menjaga kebersihan tanggung jawab kita semua. Kita jangan membuang sampah sembarangan, kemudian menghindari penggunaan pestisida berbahaya di sekitar sumber mata air agar dapat mencemari air. Baik, untuk sesi materi sudah cukup, saatnya kita akan mengerjakan tulis. Baik, di sini yang bernama Su bisa kita bisa maju ya. Pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 1. Oke. Air bersih di bawah ini yang kita adalah air sungai. Apakah benar? Oh, salah. Ayo kita coba lagi. Nomor 2. Oke. Siapa lagi yang mau masuk? Silakan, Kak Rona. Karena tadi kita sudah bacaan LKPD, kemudian mengulas materi dan bermain kuis, saatnya kita kembali ke materi. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Semangat disinamarkan komprehensi dari data ini. Kemudian diberi tanda silang pada grup A, atau B yang menurut kalian paling benar. Kalian bisa kerjakan ini.
gitu ya anak-anak. Ya Pak. Oke. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Ya, Baik, untuk soal evaluasi apabila nilai kalian di atas KKTP, maka kalian akan melanjutkan mengerjakan evaluasi, dan apabila di bawah KKTP kalian akan mengerjakan remedial. Nah, di sini tadi ada yang remedial apa tidak? Tidak, Pak. Bagus, berarti anak-anak Bapak sangat pintar semua ya. Ya. Baik. Sekarang kita memasuki kesimpulan. Jadi dari yang kita pelajari tadi tentang pencemaran air apa saja? Ada membuang sampah, Pak. Ya, penyebabnya bisa dari buang sampah. Ya. Kemudian bisa dari apa? Sepatah. Dari limbah Dari pabrik ya, yang dibuang di sungai ya. Sungai. Tidak diolah ya. Ya. Nah, apabila air tercemar akan menyebabkan apa? Menyebabkan hubungan dan ekosistem air menjadi kotor. Air menjadi kotor, air tidak bisa digunakan gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Fendi, selain itu apa? Penyebab pencemaran air, menyebabkan apa? Limbah rumah tangga, Pak. Limbah rumah tangga misalnya dari Deterjen. deterjen, apabila digunakan berlebihan maka air akan tercemar gitu ya Mas Fendi. Iya, Pak. Baik, karena kita sudah menyimpulkan materi di sini, Bapak akan meminta kalian mengisi lembar refleksi ya. Dan silakan diisi nama, kelas, kemudian diisi bagaimana ekspresi kalian mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Ya, silakan diisi. Oke, apakah sudah semua anak? Ya, betul, Pak. Sudah ya, baik Bapak ambil ya. Baik, mari kita refleksikan bersama ya. Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran Bapak ini? Apakah senang, sedih? Seru banget ya. Lah yang paling menyenangkan apa tadi? Bermain kuis apa? Kuis ya. Selain bermain kuis apa lagi? Ice breaking. Oke lah, menurut kalian untuk selanjutnya kalian menginginkan pembelajaran Bapak seperti apa? Seperti ini juga sudah Seperti ini bagus, saja, Pak. Bapak. Ada kuis, ada tips gitu ya. Ya. Baik, karena hari ini kita sudah cukupkan pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk menutup pembelajaran kepada Mas Ferdi bisa memimpin doa. Baik, Pak. Bersiaplah, berdoa buat doa selesai. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Pembelajaran dicukupkan. Bapak berpesan pada kalian yang dijemput orang tua supaya menunggu di area sekolah. Kemudian apabila yang naik sepeda bisa berhati-hati. Apabila menyeberang bisa lihat kanan kiri. Terima kasih. Titip salam kepada orang tua di rumah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.